Meskipun Musa memainkan peran penting dalam Eksodus, kitab ini bukanlah tentang Musa, melainkan Allah. Allah yang penuh kasih, kebenaran, keadilan, kebebasan, dan pengampunan. Allah yang pada akhirnya naik ke kayu salib untuk kita. Tujuan mempelajari Eksodus adalah supaya kita mendapatkan pandangan yang unik, seperti apa Allah kita sebenarnya. Apakah Allah dapat kita ketahui dari ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang Ibrani di Mesir zaman dulu? Mari kita temukan jawabannya dari pelajaran pertama kuartal 3 tahun 2025 dengan topik penindasan, latar belakang, dan kelahiran Musa. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Saya harapkan kita semua dalam keadaan baik dan semangat untuk menelusuri semua tema dan juga topik dalam kuartal yang baru ini. Saya merasa cukup excited untuk membayangkan bahwa 3 bulan ke depan saya akan menghabiskan beberapa waktu bersama saudara-saudara sekalian setiap minggunya untuk mempelajari firman Tuhan. Seperti Yetrimoni, Roslyn Sunga, Masrin Sinaga, Sutrisno Simon, Soel Waramuri, Malson Maralin, Ramu Selvi, Victor Joe Sinaga, Om Wilson, Carlota Kaparang, Doli Wariaka, Onika Tambunan, Evert Piai, Lupinga Liza, Grace Mokalu, Duil L. Media, dan Yan Che. Tuhan memberkati para pemirsa sekalian atas dukungannya. Juga nama-nama baru yang tidak kami lupakan untuk sebut, seperti Marlon Lumban Toruan yang mengatakan, terima kasih atas pembelajaran Sekolah Sabat dan juga khusus kepada Pendeta Hasi Holland Sihombing yang pernah melayani di Jemaat Teluk Pulai Dalam. Mariati Simanungkalit di Medan, Suhardi, Mos Baon di Sarawak yang mengatakan, Shalom, puji Tuhan atas penjelasan Sekolah Sabat, karena ini juga memberi tambahan untuk penerangan di Sekolah Sabat gereja kami. Sheni Langi, Fari Kuhon, Pradona Sirait di Jemaat Karawang, Jawa Barat, Joni Mojundin, Inan Kio, Alesius Takupan di Kampung Talamason, Sabah, Malaysia, dan Dani Talanila. Juga untuk menyimpulkan kebersamaan kita kuartal yang sebelumnya, ada beberapa salam terima kasih dan semangat seperti dari Dalima Gabil yang mengatakan, puji Tuhan Sekolah Sabat kuartal ini selesai dengan sangat baik, memberkati semua yang mengikuti. Terima kasih para narasumber, Ivy dan tim. Selamat jumpa di kuartal yang berikutnya. Amin. Olendus Tutorial juga mengatakan, terima kasih banyak di atas perkongsian pelajaran Sekolah Sabat ini. Sangat membantu untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat minggu ini. Semoga host sehat selalu dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Salam sehat dari kami juga kepada para pemirsa, terutama memasuki kuartal yang baru, kuartal ketiga di tahun 2025. Beberapa lagi dari Matir Gambidau, Sungai Laut, Kota Marudu, Sabah, Malaysia. Komennya adalah, Shalom, saya bersyukur karena dapat bersama mempelajari firman Tuhan dalam Sekolah Sabat, karena dapat menguatkan iman saya berpegang kepada firman Tuhan yang menyelamatkan. Dari Indonesia, Jemaat Aramo, Nias Selatan, Saudara Fao Laya mengatakan, terima kasih atas penjelasan pelajaran Sekolah Sabat minggu ini. Dan untuk menyimpulkan salam-salam dan semangat, saya mau bacakan satu harapan dari Bakti Suwantoro. 1 poin bagiku, kesungguhan mengikut Yesus adalah kekal. Pengalaman hidup terasa fana dan hampa jika tidak melibatkan Yesus. Lihat tokoh-tokoh Alkitab, begitu raja-raja tidak ada yang kekal. Hanyalah bersama Dia semuanya itu. Semoga itu menjadi motivasi kita dan juga keimanan kita untuk melanjutkan pembelajaran firman Tuhan di kuartal yang baru ini. Saya tidak akan bosan untuk mengingatkan saudara untuk menjalin hubungan dengan kami dengan like video ini, mensubscribe kepada channel YouTube Gereja Advent Indonesia Barat,
menyalakan lonceng notifikasi, dan membagikan link video ini kepada orang yang akan terbantu dengan firman Tuhan. Komunitas kita juga mendukung satu sama lain dalam doa dan pembelajaran firman Tuhan yang lebih pribadi. Caranya, hubungi kami melalui nomor berikut ini, biarlah Tuhan hadir ketika ada 2 atau 3 orang yang berkumpul bersama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar firman Tuhan bersama. Mari kita sambut 2 narasumber yang telah hadir di Studio Uni Indonesia Kawasan Barat. Pendeta Gute Mahaedi sebagai Direktur Kesehatan Conference Jakarta dan juga Pendeta Daniel Taja, Direktur Pelayan Pemuda Advent Conference Jakarta. Shalom Bapak Pendeta. Salam Ivy. Puji Tuhan. Terima kasih telah hadir di pelajaran pertama. Jadi harus semangat. Ini baru kuartal ketiga tahun 2025. Kita akan membahas mengenai keluaran. Jadi untuk pemanasan, saya mau tanya kepada Bapak Pendeta sekalian, kalau bertemu dengan kata keluaran, apa yang diingat? Karena selama ini pasti sudah banyak belajar tentang kitab Keluaran. Tapi secara pribadi, pasti ada satu tema, atau satu karakter, atau satu peristiwa yang menonjol, yang diingat sampai sekarang. Boleh saya mulai dari Pendeta Gute terlebih dahulu? Oke, thank you Ivy. Jadi berbicara mengenai kitab Keluaran ini, bagi saya adalah berbicara mengenai sebuah perjalanan yang sangat fenomenal dari satu bangsa yang besar. Nggak mudah ya, kita jalan-jalan bawa keluarga aja. Saya punya 3 anak, itu persiapan tuh luar biasa. Bayangkan ini 2 juta orang jalan bersama-sama dalam waktu yang sama dengan dipimpin oleh satu orang yang biasa sebenarnya, bukan dia punya pengalaman leadership untuk memimpin bangsa yang besar itu. Tapi di balik semua peristiwa ini kita melihat bahwa sebenarnya itu bukan karena seorang Musa sendiri, tapi karena ada Tuhan yang bekerja dalam perjalanan ini. Sehingga banyak mujizat, banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, dan ini semua adalah rencana yang Tuhan rancang untuk berkat bagi bangsa Israel dan juga bagi kita pada hari ini. Itu yang harus diingat, apapun yang kita pelajari, mau pelajaran kuartal sekolah sahabat berapapun, selalu yang menjadi poin utamanya adalah Allah itu sendiri. Gitu ya. Jadi jangan kita lupa ketika berdiskusi, saking serunya di jemaat gitu ya, jadi berantem. Ya, hilang esensinya. Esensinya hilang. Terima kasih. Pendeta Taja sendiri apa? Oke, kalau kita berbicara mengenai Keluaran, Ivy, saya pikir kita semuanya sudah belajar bahwa sesungguhnya itu mengapa ada Keluaran, karena di sana ada penindasan. Dan berbicara mengenai Keluaran, itu berbicara tentang 3 hal. Yang pertama adalah mengenai penebusan. Yang kedua adalah mengenai pembebasan. Dan yang ketiga adalah mengenai penyelamatan. Jadi prinsip dasar ini ketika kita baca Keluaran, ingat 3 hal ini menjadi sentral. Bagaimana Tuhan menebus, bagaimana Tuhan melepaskan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka yang tertindas. Gitu. Makanya penulis dari Sekolah Sabat ini di pendahuluan saya lihat, buku Keluaran merupakan Injil bagi Musa. Karena itu yang dia ketahui. Jiri Moskala, Jiri Moskala, Profesor Perjanjian Lama dia, dari Andros University. Betul sekali. Jadi bagi para pemirsa yang suka Perjanjian Lama, inilah saatnya kita akan mendalami, terutama dari kitab Keluaran. Baiklah, kita masuk ke dalam pelajaran kita. Saya mau bacakan ayat intinya terlebih dahulu, lalu kita akan berdoa dipimpin oleh Pendeta Gute sebelum kita berdiskusi lebih lanjut. Keluaran 2 ayat 23-25. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan karena pada saat ini kami boleh bertemu untuk kami berdiskusi dari pelajaran Sekolah Sabat yang pertama di triwulan ketiga tahun ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan memandu pikiran kami, sehingga setiap percakapan, diskusi yang kami sampaikan adalah sebuah diskusi yang akan membawa kehidupan kami untuk mengenal akan Tuhan pencipta kami dengan lebih baik lagi. Dan diskusi kami ini pun akan jadi berkat bagi semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Amin. Terima kasih Bapak untuk bersama dengan kami sepanjang diskusi kami. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih sekali. Baik para pemirsa, mari kita siapkan buku pelajaran Sekolah Sabat yang fisiknya atau digitalnya dan juga Alkitab kita. Saya yakin kita semua sudah baca pelajarannya, jadi mari kita
garis bawahi tema-tema pentingnya sebelum besok, kalau yang belajar di hari Jumat malam, kita akan diskusikan bersama jemaat. Saya akan mulai, seperti yang Pendeta Taja tadi katakan, buku Keluaran ada karena ada penindasan. Itulah topik pertama kita, penindasan, latar belakang, dan kelahiran Musa. Kalau lihat latar belakang buku Keluaran, di pasal pertamanya, tidak langsung kepada penindasan ya Pendeta Gute, tetapi ada nama-nama bapa dari keturunan Yakub. Dan saya percaya ini bukan kebetulan, tapi ada maksudnya kenapa Musa membuka buku Keluaran dengan riwayat hidup tersebut. Kira-kira apa maknanya, Pendeta? Membaca kitab Keluaran ini sangat menarik ya, karena ini adalah kitab yang menjadi pendahuluan dari sebuah peristiwa besar dan panjang. Ini dimulai dengan membuat sebuah keterangan mengenai nama-nama. Ya. Pertanyaannya kenapa ini harus ada di situ? Ya, ini pertanyaan yang penting untuk kita bisa pahami, karena ini menjadi pembuka untuk kita bisa belajar lebih lanjut ke depan. Allah ingin melalui kitab Keluaran di bagian awal ini, kita tahu bahwa peristiwa yang akan terjadi kemudian itu memiliki histori yang cukup panjang sebelumnya. Dan melihat ke depan yang belum jelas buat bangsa ini pada saat itu mereka bisa pastikan ketika mereka menoleh ke belakang. Nah, dengan adanya silsilah inilah kemudian Allah ingin mengingatkan mereka bahwa penyertaan Allah ini bukan hal yang baru untuk mereka miliki atau merupakan janji yang akan mereka dapatkan di kemudian hari. Tapi janji penyertaan Allah ini sudah Allah buktikan di masa yang lalu. Itu sebabnya Allah memulai dengan garis silsilah ini, dengan keturunan-keturunan nama-nama ini untuk membuktikan bahwa Allah telah dan sedang dan akan bersama dengan mereka. Betul. Dan saya salut sekali jika ada keluarga yang punya family tree, Pendeta. Saya nggak tahu Pendeta Taja keluarganya ada tidak itu ya. Tapi melihatnya merasa terkesima sekali begitu, apalagi kalau kita lihat dari kacamata Musa untuk melihat bagaimana Tuhan sudah memelihara keluarga dari sebelum-sebelumnya. Dan itu mengingatkan saya juga Pendeta, kutipan Nyonya White yang sangat terkenal, tidak ada yang patut kita takuti hari esok, kecuali kita lupa akan Tuhan di hari yang lalu. Di masa yang lalu. Jadi itu sudah intinya. Jadi walaupun kita akan membahas mengenai penindasan, tapi kita harus ingat bahwa dulu hidup pernah baik-baik saja, gitu ya bagi umat Israel, gitu ya. Itu kayaknya judul lagu kalau tidak salah. Dulu hidup pernah baik-baik saja. Dan kita mau melihat bagaimana memang dari Yusuf saja itu kehidupannya kalau boleh saya lihat seperti roller coaster. Ada kalanya dia menjadi anak emas, gitu ya. Setelah itu dia jadi bukan siapa-siapa di penjara. Nanti dia jadi Perdana Menteri lagi. Nanti dia jadi apa dan apa. Jadi kalau Pendeta Daniel Taja lihat, apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf? Karena Yusuf tidak pernah meremehkan keadaan. Mau keadaan baik atau buruk, dia tetap lakukan yang terbaik. Mungkin kita sekarang kalau lagi lemah gitu ya Pendeta ya, ya dimengertilah gitu, namanya juga lagi susah. Nah, itu. Silakan ditanggapi Pendeta. Mungkin sebelum saya ke situ boleh sedikit saya ingin memastikan dulu kepada pemirsa dan kita juga yang ada di sini bahwa apa yang terjadi dalam Keluaran itu merupakan sebuah hal yang telah dinyatakan oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Ini saya pengen kutip ayat ini bahwa sesungguhnya Tuhan sudah berjanji bahwa keturunan Abraham akan kembali ke sana. Kita baca ayatnya. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi ini adalah nubuatan dan kalau Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan pasti menggenapi dengan cara yang kadang-kadang kita tidak bisa selami. Oke, kita kembali kepada pertanyaan Ivy sehubungan dengan Yusuf. Keadaannya. Saya sudah sampaikan tadi, kadang-kadang kita dalam satu keadaan tertentu atau kesempatan tertentu kelihatannya sangat setia kepada prinsip-prinsip. Tetapi apa yang kita pelajari dari Yusuf, tidak peduli keadaan apapun yang ada di depannya, kesetiaannya dan ketautannya terhadap Tuhan tak pernah tergoyahkan. Ingat, ini satu hal yang perlu dimiliki oleh umat Tuhan. Jangan sampai kita kompromis oleh karena keadaan menghimpit kita. Ingat, Yusuf di dalam setiap keadaan yang dia alami, dan ia sedang digunakan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya nanti kita akan masuk kepada pelajaran yang berikut.
Betul. Pastikan bahwa tidak ada kompromi di dalam menghadapi situasi yang terjepit atau yang menindas kita sekalipun. Betul. Nama Yusuf, saya selalu bayangkan dengan kata integritas. Karena apalagi gitu ya yang bisa menjelaskan kehidupan Yusuf selain itu, walaupun hidupnya roller coaster. Jadi dari Yusuf, terima kasih sekali Pendeta Daniel Tajam. Dan itu sepanjang hidupnya, Betul. sepanjang hidupnya. Tapi kita akan lihat lebih lanjut. Siap. Yusuf bisa dipercaya dalam keadaan apapun, dan itulah yang memenangkan keyakinan dari pemimpin rumah Potifar, begitu ya, untuk percaya bahwa gak mungkin sepertinya begitu, tapi kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Para pemirsa, kita masuk ke pelajaran hari Senin, ini masih di pertanyaan bawahnya. Kita melihat bahwa walaupun diskusi kita terkesannya santai dan juga kasual, tapi sebenarnya penulis ingin menekankan bahwa ada orang yang zaman sekarang tinggal seperti bangsa Israel dalam penindasan. Kita sebut mereka kaum marginal, begitu ya. Apakah kelaparan, apakah kemiskinan, apakah tanahnya direbut, mereka harus mengungsi ke tempat lain. Jadi untuk orang-orang yang seperti ini, kita harus memperhatikan juga. Betul. Terutama kalau lihat dari Yusuf Pendeta Gute, karena dia pernah susah, jadi waktu keluarganya kesusahan, ada simpati yang terbentuk, walaupun keluarganya dulu jahat banget sama dia, begitu ya, kalau diingat gitu. Apa maknanya? Walaupun ada orang yang berkata kepada saya, Ivy kamu tuh kurang simpati, mungkin karena kehidupanmu nyaman selama ini, begitu kan ya. Jadi apa pelajaran lain supaya waktu kita belajar Keluaran tidak hanya fokus kepada diri sendiri, tetapi mata kita juga melihat ke mana-mana. Silakan Pendeta. Yusuf ini memang poin utamanya integritasnya yang tidak diragukan ya. Tapi sisi yang lain juga dia punya simpati, bahkan empati mungkin lebih tepatnya ya, dari sekedar simpati terhadap keadaan yang dialami oleh orang sekitarnya. Nah, Yusuf tahu persis bagaimana perjuangan keluarganya. Karena dulu dia kan hidup sama-sama dengan keluarganya sebelum kemudian dia mengalami proses panjang sampai akhirnya tiba di Mesir. Bahkan ketika dia tiba di Mesir pun, ini tidak mengubah seorang Yusuf yang pernah merasakan nikmatnya bersama dengan keluarga, menderitanya oleh karena iri hati dari abang-abangnya, itu semua dia rasakan ya, campur aduk, gado-gado ya, mixed feeling lah kalau kita bilang ya. Tapi ini tidak mengubah seorang Yusuf. Waktu dia sama-sama, waktu dia terpisah, waktu dia susah, waktu dia senang, dia adalah Yusuf yang sama. Dan apa yang menjadi karakter tadi, dua karakter paling nggak ya, integritas dan empati ini yang terus dimiliki oleh Yusuf. Sehingga ketika dia hidup senang dan kemudian dia melihat bagaimana keluarganya hidup dalam keadaan yang tidak baik-baik saja karena kelaparan yang hebat satu dialami, ini membuat empati Yusuf itu hadir kembali, bahkan mungkin lebih daripada sebelumnya. Karena ini keluarganya. Ya, bayangkan dengan orang lain dia bisa memiliki rasa empati, apalagi dengan keluarganya. Meskipun rekornya nggak baik-baik saja. Tapi menarik ini untuk kita ingat dari peristiwa ini. Yusuf tidak diubahkan oleh keadaan untuk menjadi seorang Yusuf yang tidak baik-baik, tidak baik. Yusuf adalah orang yang baik, keadaan bisa berganti, tetapi ini tidak pernah mengubah seorang Yusuf. Itu sebabnya ini menjadi pelajaran juga buat saya. Karena begini, kadang-kadang kita ini menjadi baik karena keadaannya baik-baik aja. Tapi begitu kadang nggak baik, Nggak normal. Kalau mungkin begini ya, kalau orang tidak baik sama saya akan, saya bikinlah yang sama gitu ya. Toh saya nggak dibaik-baikin sama orang. Tapi tidak dengan Yusuf kan. Baik itu dia dalam keadaan yang aman, baik nggak aman, dia tetap Yusuf yang baik. Betul, puji Tuhan sekali. Dan ini yang harus kita renungkan dan diskusikan. Kalau ada buku pelajaran sekolah Sabat yang ada penuntun gurunya, saya mau arahkan kepada nomor pertama di bagian penerapan hidup. Kalau kuartal lalu namanya aplikasi kehidupan, sekarang jadi penerapan hidup. Di situ pertanyaannya adalah, bagaimanakah perasaan Anda ketika orang lain merendahkan, menyakiti, mengeksploitasi, atau melecehkan Anda? Lalu kekecewaan dan penderitaan mendalam ini, bagaimana dapat menolong kita untuk merasa simpati kepada mereka yang memiliki pengalaman yang sama? Ini menarik sekali untuk direnungkan, apalagi kalau bisa dapatkan aplikasinya sebagai jemaat. Jadi kita mau buat apa? Begitu ya, supaya jangan hanya belajar saja Pendeta. Tidak berteori. Iya, tidak berteori. Tidak usah nonton diskusi ini juga sudah tahu gitu semuanya kalau teori ya. Aplikasinya. Betul. Jadi saya bisa lihat bahwa dalam penindasan Tuhan bekerja melalui orang, Pendeta Daniel Tajam. Contohnya tadi Yusuf. Lalu di generasi berikutnya, waktu Musa dilahirkan, ada juga dua wanita
yang berperan penting dalam proses itu. Boleh pendeta perkenalkan, tapi bukan hanya perkenalkan, sifat apa yang ada di mereka yang patut kita contoh? Ini menarik ini kalau ada Yusuf tadi, dan itu sudah lama. Keluaran pasal 1 itu sebenarnya menjangkau waktu yang cukup lama. Itu sebabnya itu walaupun orang baik, kadang-kadang orang baik dengan segala integritasnya itu ketika waktu sudah berlanjut, keturunan berikutnya lupa. Nggak melihat bahwa dia itu adalah contoh yang harus ingat. Pemirsa dan kita semua, baca biografi orang-orang baik dan jangan dilupakan. Jadikan pengalaman hidup kita. Oke, ini mungkin pelajaran penting bagi kita. Tapi rupa-rupanya Tuhan itu bekerja secara luar biasa kepada hati nurani manusia. Kita tidak tahu ini Pua dan Safri ini pendalaman teologinya seperti apa sih? Pengenalan akan Tuhan seperti apa? Tetapi hati nurani mereka yang dijamah oleh Tuhan, mereka rela untuk bertentangan dengan perintah siapa? Perintah raja sekalipun. Apa artinya? Mereka punya komitmen kepada Tuhan. Ya, komitmen kepada Tuhan. Sekecil apapun mereka mengenal Allah dalam terang yang mereka dapatkan. Ingat, kadang-kadang kita beralibi kan, kan saya tidak terlalu memahami. Jadi kalau ada situasi-situasi tertentu bisa harus dimaklumi lah. Tapi ingat, ini mereka mempertaruhkan. Ini nyawa sebenarnya. Kenapa mereka harus berjuang untuk merawat Musa dan seterusnya? Tetapi ini tidak mungkin. Karena ini menyangkut nyawa orang lain. Mereka tahu itu bahwa pembunuhan itu adalah bertentangan dengan hati nurani. Nah, saya pikir. Betul sekali. Kalau saya boleh tambahkan sedikit ya. Di sini ada kalimat yang saya pikir ini strong point juga dalam pelajaran kita di hari Selasa ini. Kata-kata ini, mereka tidak hanya mengetahui apa yang benar, tetapi mereka juga memilih untuk melakukan apa yang benar. Saya mau katakan begini. Banyak orang tahu yang benar, tapi mereka tidak mau melakukan yang benar. Jadi bidan ini saya pikir sangat berisiko. Ini bukan main-main loh. Kalau sampai Firaun tahu ataupun risikonya dia akan mati. Tapi dia memilih untuk melakukan yang benar, bukan hanya sekedar tahu yang benar. Ini challenge buat kita. Apakah setelah kita tahu sesuatu yang benar, kita akan lakukan kebenaran itu, atau hanya sekedar saya udah tahu. Selanjutnya ya lihat nantilah. Nah, ini kan tergantung situasi. Itu dia yang mau kita bahas selanjutnya. Jadi tentang Sifra dan Pua kita akan kembali lagi mendalami mereka setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Bila kita perlu dengan Tuhan, Tuhanku perlu Dia sekarang. Oh, ku perlu Dia sekarang. Oh ya Tuhanku perlu Dia sekarang. Oh mulia bila kita perlu dengan Tuhan, Tuhanku perlu Dia sekarang. Ku perlu tiap hari dan tiap waktu. Perlu waktu pagi, perlu waktu pagi, perlu waktu pagi, perlu waktu pagi, perlu waktu siang, perlu waktu siang, perlu waktu siang, perlu waktu siang, perlu waktu malam, perlu waktu malam, perlu waktu malam, perlu waktu malam bila penuai pula. Bila kita perlu dengan Tuhan, Tuhanku perlu Dia sekarang. Oh, ku perlu Dia sekarang. Oh ya Tuhanku perlu Dia sekarang. Oh ya bila kita perlu dengan Tuhan, Tuhanku perlu Dia sekarang. Ku perlu tiap hari dan tiap waktu. Perlu waktu senang, perlu waktu senang, perlu waktu senang, perlu waktu senang, perlu waktu sedih, perlu waktu sedih, perlu waktu sedih, perlu waktu sedih. Oh ya perlu waktu susah, perlu waktu susah, perlu waktu susah, perlu waktu susah bila penuai pulang.
bila kita perlu dengan Tuhan, perlu Dia sekarang. Oh, ku perlu Dia sekarang, perlu Dia sekarang. Bila kita perlu dengan Tuhan, perlu Dia sekarang. Ku perlu tiap hari dan tiap waktu. Saking kehidupan mereka berdampak sehingga nama Sifra dan Pua tercatat di dalam Alkitab. Walaupun Firaun saja tidak ketahuan namanya siapa. Tidak pernah disebutkan di sana namanya. Menarik sekali. Apakah itu Amenhotep, Betul. Tutmose I, Betul. ya, terus kemudian Ahmose dan seterusnya. Itu nggak pernah disebutkan, hanya Firaun aja. Apalagi ini wanita pendeta. Wanita biasanya tidak diperhatikan Iya. di zaman itu kan. Iya. Tapi Jarang menarik disebutkan. sekali. Jadi pertanyaan saya untuk melanjuti, tadi Pendeta Guta sudah mengawali pernyataan yang sangat menarik, dikatakan mereka tidak hanya mengetahui apa yang benar, tetapi mereka juga memilih untuk melakukan iya. apa yang benar. Pertanyaan saya lanjutkan dengan pertanyaan penerapan hidup nomor 2. Ini kita istilahnya nyata-nyata aja lah pembahasannya gitu ya, jangan terlalu teoritis. Dikatakan bagaimana kita menanggapi penyalahgunaan kekuasaan, power abuse di pekerjaan atau di gereja sekalipun secara efektif, karena melihat Sifra dan Pua mereka tidak diam. Iya. Ini perintah nggak bener nih, bodo amat gitu ya, mau dilawan. Iya. Bagaimana pendapat pendeta? Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya Sifra dan Pua ini adalah bidan yang diberikan wewenang. Yes. Apakah dia akan memilih untuk membiarkan bayi-bayi yang dilahirkan hidup atau dia akan bunuh? Karena perintahnya harus bunuh kan? Iya. Ini berarti berbicara mengenai pilihan yang nggak mudah buat mereka berdua. Mereka kalau mau aman, mau main aman, mereka ikuti aja langsung dengan cara mereka mungkin membunuh bayi-bayi yang lahir itu. Tapi kan mereka lebih mengikuti kata hati mereka, pengetahuan mereka yang terbatas tentang kebenaran mungkin tidak menentukan, tapi pilihan mereka untuk melakukan ini yang penting. Jadi contoh sederhananya adalah kalau kita di dunia pekerjaan diberikan tanggung jawab, kadang-kadang kita tuh tergoda untuk menyalahgunakan tanggung jawab ini untuk kepentingan kita atau kepentingan kelompok kita. Nah, tapi kan Sifra dan Pua ini memberikan teladan yang baik loh. Dia bisa saja melakukan tindakan yang berisiko, walaupun tidak untung buat dia, tapi dia tahu bahwa ini sesuatu yang benar. Nah, kalau kita berbalik ya, kalau kita bukan karena tahu yang benar kita lakukan, tapi karena kita tahu yang benar kita tidak lakukan yang benar itu. Nah, ini tantangan buat kita. Jadi pengalaman Sifra dan Pua ini memberikan pada kita satu pelajaran penting bahwa kita nggak cukup hanya sekedar tahu yang benar. Tapi yang paling penting lagi adalah kita harus melakukan yang benar itu. Thank you Pendeta, itu di tempat kerja, sangat relevan. Kalau di gereja Pendeta Daniel Taja, ada tanggapan Pendeta? Mungkin kita di tempat pekerjaan pasti ada, ya. Sering ditunggu. Pertanyaannya itu di gereja ada juga nggak ya? Nah, kan itu, karena ini gereja ini Suci kan, lah. katakanlah seperti itu. Iya. Kira-kira ada nggak yang bisa menggunakan? Ya, ini adalah manusia. Harusnya nggak ada ya? Harusnya Harusnya kalau nggak mau ada. idealnya ada. Tetapi fakta realitanya itu tetap ada. Tapi ketika itu ada, apakah itu menjadi hal yang harus kita ikuti? Tentu tidak. Itu adalah menjadi pembelajaran. Kalau contohnya ada dulu, sudah saatnya ini orang yang di luar aja yang belum mengenal Tuhan, nggak terlalu tahu. Tetapi kata hati aja sudah berlawanan dengan perintah. Pertanyaannya di gereja, ketika itu ada dalam kehidupan, mungkin ya saudara-saudara kita diberitakan untuk melakukan sesuatu. Dan sebenarnya itu adalah sebuah perintah. Dan kalau kita sebagai bawahan, saya tidak sedang berbicara mengenai adalah mereka leader ya, pemimpin. Tapi kalau sebagai bawahan, kita disuruh dan bertentangan dengan hati nurani saudara, bertentangan dengan hati nurani kita.
Kira-kira kita mau lakukan atau tidak? Seringkali kita mau lakukan. Karena itu kan bukan tanggung jawab saya. Saya kan cuma apa? Pelaksana. Saya kan karena disuruh. Ingat sekarang ini. Tidak peduli kita dalam posisi manapun. Kita bisa terjerumus dalam kompromi. Kita tidak peka terhadap bisikan roh Allah. Ini benar, ini tidak benar. Yang mengakibatkan kita kompromi dalam hidup ini. Jadi kelihatannya nih, konflik yang sering terjadi di gereja pada umumnya adalah karena banyak orang yang tahu kebenaran tapi tidak lakukan kebenaran itu. Itu Iya kan? Nah, kita balik ya sekarang. Saya punya bayangan juga yang kedua. Saya bayangkan kalau semua orang yang tahu kebenaran dan lakukan kebenaran itu dengan benar, gereja itu harusnya akan aman-aman aja. Akan ya konflik mungkin ada tapi sangat minim. Dan ini akan memberikan hal yang positif buat gereja dalam menjalankan misinya. Jadi misi ini kan terkendala karena itulah banyak kita yang tahu benar tapi tidak melakukan yang benar. Itu dia. Baru di sini saja sudah seru. Saya bisa bayangkan di jemaat nanti diskusinya seperti apa. Silakan direnungkan dan juga didiskusikan masing-masing. Kembali ke pelajaran kita, yang menjadi tokoh utama dalam kelahiran Musa sebenarnya bukan Sifra dan juga Pua. Tapi ada satu oknum yang karena penindasan bangsa Israel pada saat itu mulai melupakan Allah. Boleh Pendeta Daniel Taja jelaskan di situ apa yang ditunjukkan mengenai kealahan di dalam kisah Musa? Ini yang menarik ini adalah sebelum kadang-kadang kita sebagai manusia itu ketika kita dalam keadaan terjepit, kita berseru sama Tuhan, Tuhan tolong. Itu siklus hidup itu. Tapi setelah sudah Tuhan tolong, apa yang terjadi? Kita makmur, bukan? Kalau sudah makmur, lupa siapa? Lupa Tuhan. Terus kemudian Tuhan izinkan keadaan termasuk penindasan itu terjadi, mulai lagi kita berteriak. Jadi memang inilah siklus. Ya sama seperti dalam kitab Hakim-Hakim sebenarnya kalau kita bisa lihat secara menyeluruh. Tapi poin saya di sini, Ivy, kembali lagi, saya sudah kutip ayat pertama tadi, bahwa Tuhan punya frame waktu untuk membawa kembali umatnya ke Promised Land. Ya. Ke tanah perjanjian. Dan dia menggunakan setiap momentum. Dia menggunakan setiap momentum dan juga kepada orang-orang tertentu. Termasuk yang kita pelajari ini adalah, sudah barang tentu adalah Musa. Tapi nanti kita akan lihat, kelihatannya akan gagal ini. Tapi nanti lebih lanjut, nanti kita akan lihat. Betul sekali. Ini menjadi perenungan kepada kita, kalau kita mau digunakan Tuhan, begitu ya, mau berperan berdampak hidup saya bagi orang lain, kira-kira sifat apa yang harus kita miliki? Ataupun pengetahuan tentang Tuhan yang seperti apa yang harus saya miliki juga? Itu perenungannya. Kita lanjutkan mengenai Musa. Karena ternyata saya mau merelevansikan fakta ini, karena minggu-minggu ini banyak teman saya seumur atau yang lebih muda, baru melahirkan anak nih, banyak nih minggu ini, begitu ya. Jadi saya melihat, dengan kelahiran Musa, tentu orang tua ingin yang terbaik bagi anaknya. Allah sendiri punya tujuan khusus bagi anak-anak yang lahir tersebut. Bagi Musa, ketika dia tumbuh di Mesir, pendidikan terbaik itu sudah menjadi keuntungan dia, keistimewaan dia, yang tidak dimiliki oleh bangsa Israel. Tapi pada akhirnya, nggak guna begitu ya, karena pilihan hidupnya adalah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Ini sebenarnya cuplikan untuk pelajaran kedua mengenai panggilan Tuhan tersebut. Boleh Pendeta Gute tambahkan mengenai, jadi sebenarnya yang berguna bagi hidup, kalau bukan pendidikan tertinggi bagi Musa pada saat itu, apa? Kalau kita lihat riwayat Musa, ini menarik banget loh. Dia ini bukan by accident bisa ada di istana Firaun. Tapi memang itu rencana Tuhan, sedemikian rupa Tuhan buat sehingga Musa ada di istana itu, mendapat pendidikan. Tapi yang paling menarik lagi adalah dalam kesempatan dia hidup dalam kenyamanan istana, dia punya kesempatan untuk hidup dengan ibu kandungnya selama 12 tahun. Dan inilah momen yang tidak disia-siakan oleh ibunya Musa, 12 tahun. Ini masa krusial, masa di mana otak anak itu seperti spons yang menyerap berbagai informasi, dia masukkan ke dalam. Itulah waktu di mana Ibu Musa betul-betul memasukkan informasi yang benar tentang Allah yang benar. Sehingga ini tidak mengubah Musa, bahkan ketika dia mendapat pendidikan yang, tanda kutip ini, pendidikan yang modern, pendidikan yang paling baik, paling secular bagus. Education. Tidak mengubah basic pondasi yang ditanam ibunya ini. Jadi
poin yang saya mau katakan begini, jauh lebih penting adalah bagi anak-anak dalam rumah tangga itu dididik untuk mengenal akan Tuhan yang benar. Sebelum mereka nanti mendapat pengetahuan yang lebih luas, yang lebih sekuler, yang lebih mungkin abstrak ya bagi diri mereka sendiri, tapi pondasi itu harus ditanamkan. Dan ini yang membuat Musa pada akhirnya bisa memilih yang benar dalam pilihan hidup dalam konteks sebagai umat Tuhan. Betul. Saya rasa Direktur Kesehatan dan Pendidikan suka dengan penjelasan tadi begitu ya, karena 12 tahun pertama itulah yang kalau boleh dibilang menentukan bagaimana kehidupan dia setelahnya. Pendeta Taja boleh tambahkan, terutama kalau saya mau kutip penerapan hidup nomor 5. Di sini dikatakan Musa tidak takut sama sekali menghadapi Firaun. Padahal kalau pemirsa ingat pelajaran di kuartal lalu mengenai nubuatan, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga tidak takut sama raja pada waktu itu. Jadi apa yang pendidikan rumah, pendidikan dari ibu, pendidikan mengenai Allah, membentuk karakter yang tidak takut ketika keadaan sulit ataupun penindasan datang. Karena dia akan tetap kuat. Boleh ditambahkan? Oke, puji Tuhan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pendeta Guten tadi itu. Masa usia 1-12 tahun itu adalah masa yang sangat krusial untuk memfondasikan seseorang. Itu sebabnya biasanya kita bilang, aduh saya ingat dulu renungan pagi, saya ingat. Ini penting sekali. Inilah yang saya percaya bersama dengan ibunya Musa. Dan kalau kita boleh katakan itu 28 tahun berikutnya di dalam pendidikan dia di Mesir dengan segala hikmat Mesir, kata Nyonya White, dengan segala hikmat Mesir yang mungkin saja akan membelokkan dia, dan memang dia punya kesempatan untuk menggantikan menjadi Firaun. Tapi rupa-rupanya dasar pendidikan tentang pengenalan akan Tuhan dan hidup dalam bertaut dengan Tuhan, posisi yang akan dia gapai itu tidak mempengaruhi ini. Ini. Bukankah seringkali kita dididik luar biasa, tetapi seringkali kesenangan dunia, bahkan ditulis dalam Alkitab, lebih memilih katanya Musa untuk menderita bersama dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan sementara tanpa mengenal Allah. Jadi mengingatkan saya ada pernyataan seperti ini. IQ bisa membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan pertama yang paling baik. Tetapi EQ yang akan membantu kita untuk naik dalam tangga karir tersebut. Bukan IQ lagi. Kalau IQ cuma first jobnya aja yang bagus. Wah, langsung di perusahaan mana, begitu ya. Iya, biasanya kan lihat dari IP-nya berapa. Ini semua. Dan saya tambahkan begini juga ya. Ini dalam konteks pendidikan. Itu sebabnya mengapa kita perlu mendorong gereja untuk menyekolahkan anak-anak anggotanya di sekolah kita. Mungkin sekolah kita tidak terlalu mewah, mungkin dalam kualitasnya tidak sama dengan sekolah-sekolah yang modern pada saat ini. Tapi ingat, sekolah kita bukan hanya berdiri dari pengetahuan duniawi, tapi mereka diajar mengenal Allah yang benar. Tapi yang jauh lebih penting lagi adalah kita harus mulai pendidikan untuk takut akan Tuhan itu di rumah tangga kita. Dan itu yang paling penting. Jadi kunci sukses dari Yusuf, Musa, dan juga bangsa Israel gitu ya, adalah pengetahuan mereka akan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak. Ingat, silakan, jadi kalau ada anak-anak pemirsa, jangan lupa masukkan di sekolah kita yang berikut. Jangan lupa ikut Adventurer Pathfinder. Itu dia Kavi. Karena disitulah akan memfondasikan pengenalan mereka akan Tuhan. Dan juga ajarkan pola hidup sehat sejak kanak-kanak. Promosi New Start itu penting diajarkan sejak anak-anak masih kecil, supaya mereka bertumbuh juga dalam pola berpikir yang sehat. Sehat, yes. Pertanyaan terakhir saya arahkan kepada Pendeta Daniel Taja. Ini ada satu kalimat yang menarik di pelajaran hari Kamis. Dikatakan, peristiwa-peristiwa segera memaksa Musa untuk mengambil. Ini udah di skrip ini deh semuanya ya, termasuk Musa membunuh orang Mesir dan lain. Bagian dari rencana Tuhan. Betul. Silakan Pendeta ditambahkan. Ini menarik ini. Ingat, bukankah tahap kehidupan Musa terbagi dalam 3 tahap? 4 tahun pertama, 40 tahun pertama dia berada di Mesir, 40 tahun pertama berada di padang Midian. Dan saya mau kasih tahu, menurut para ahli, kelihatannya waktu dia di padang Midian, dia menuliskan kitab Ayub. Ini dia.
Jadi terus kemudian yang ketiga nanti 40 tahun berikutnya bersama dengan umat Allah dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Oke. Apakah Tuhan bagian dalam rencana Tuhan untuk mana Musa menggunakan kekerasan untuk melepaskan umat Tuhan? Tentu tidak, saya yakin tidak. Tidak. Tetapi Musa dengan segala kebijaksanaannya untuk memenuhi nubuatan Tuhan tadi, bagaimana ya? Kayaknya dengan cara begini ini. Dan itu juga sebenarnya kan dia accidental. Ya, itu bukan pembunuhan berencana. Nah, ini. Tetapi ingatlah bahwa situasi yang dalam keadaan terpuruk sekalipun, yang kelihatannya itu Musa tidak tahu masa depannya seperti apa. Tetapi ingat, dalam frame, ya dalam kerangka waktu di mana Tuhan dia izinkan berkarya dalam hidupnya, saya mau pastikan bahwa disitulah kemenangan Musa. Amin. Walaupun di mata manusia sepertinya kehidupan Musa tiba-tiba berubah. Berubah total. Dari plan A gagal jadi tujuan plan B. kayaknya. Iya. Kelihatannya gagal. Kelihatannya seperti itu, tapi tidak di mata Tuhan. Tidak demikian. Jadi penekanan di sini adalah bahwa dalam penindasan Allah selalu ada dan Allah selalu memegang kendali. Itu kesimpulan dari saya, tapi kita pengen tahu kesimpulan dari Bapak Pendeta sekalian, jadi kita akan kembali sesaat lagi. Halo keluarga besar Pathfinder Uni Indonesia Kawasan Barat. Adik-adik Pathfinder, kakak-kakak Master Guide yang saya hormati. Salam Pathfinder. Apa kabar adik-adik Pathfinder dan kakak-kakak Master Guide? Pasti kabar baik, pasti selalu bersemangat. Sudah tahu belum? Tanggal 1 sampai 6 Juli 2025 di tempat ini, Retreat Center GBKP Sukamakmur Sibolangit, kita akan mengadakan Kampore Pathfinder Uni Indonesia Kawasan Barat. Panitia dan seluruh direktur pelayanan pemuda telah menyebarkan undangan melalui surat, melalui flyer dan poster promosi ke seluruh jemaat. Pastikan semua sudah mendapatkan informasi ini. Saya mengundang adik-adik Pathfinder, kakak-kakak pembina di Uni Indonesia Kawasan Barat untuk mengikuti Kampore Pathfinder Uni Indonesia Kawasan Barat. Kami mengajak semua klub Pathfinder di jemaat segera menyambut undangan Kampore Pathfinder se-Uni Indonesia Kawasan Barat. Di tempat ini kita akan beribadah bersama, kita akan bermain bersama, belajar bersama, dan menikmati persekutuan dengan ribuan Pathfinder, kakak-kakak pembina yang akan hadir dari seluruh Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan kita semua telah menyiapkan ragam acara dan kegiatan selama Kampore berlangsung. Ada kelas-kelas kepahaman yang menarik, kegiatan eksibisi, pertunjukan talenta, pertunjukan kepahaman, dan bahkan penampilan budaya yang baik. Segera daftarkan klub Anda masing-masing, adik-adik Pathfinder, kakak pembina semua, melalui link pendaftaran yang sudah disediakan oleh panitia. Pergi ke sawah bergandengan tangan, hati gembira saat menatap langit. Usaha dan kerja apapun akan kami lakukan untuk berangkat ke Kampore di Sibolangit. Sampai bertemu di Sibolangit, Sumatera Utara. Tuhan memberkati. Salam Pathfinder. Terima kasih masih bersama kami. Mari kita ikuti apa kira-kira poin pentingnya. Dan saya mau arahkan perhatian kita kepada pertanyaan nomor 1 di hari Jumat yang harusnya sudah bisa kita jawab setelah mempelajari pelajaran pekan ini. Mengapa ada penindasan? Kenapa kesannya Tuhan lama dalam bekerja? Dan apa yang sikap yang harus kita miliki ketika pengalaman penindasan, kesulitan, kesusahan itu sedang kita alami sekarang? Saya boleh mulai dari Pendeta Tajah. Mengapa ada penindasan? Kalau boleh nggak usah ada penindasan. Tapi jangan boleh, lupa, iya. Ini adalah realitas. Tuhan izinkan kita hidup di dunia yang sudah dimasuki oleh dosa, dan penindasan itu bisa datang dalam berbagai bentuk. Pertanyaannya, bagaimana kita survive di dalam melewati penindasan itu? Bukan dengan cara kita. Let God, ya, biarkan Tuhan yang melalui kita. Ya. Sekali lagi, Ivy, kita belajar dari kitab Keluaran ini memastikan bahwa penindasan sama seperti gereja yang mula-mula
bukan untuk menghancurkan dari kacamata Tuhan, tetapi penindasan justru menjadi bibit oleh mana kebangkitan dan kebangunan rohani terjadi. Amin. Itu sudah dibuktikan oleh sejarah gereja. Tapi ketika kemakmuran, saya tidak sedang bilang sama teman-teman, nggak usah makmur. Tetapi ketika kemakmuran datang, saya sekali lagi, gereja masuk kepada penyembahan berhala dan seterusnya. Ini juga yang menjadi titik poin sama kita. Ya, waktu kita mungkin datang kuliah masih susah-susah, berdoanya 10 kali. Tapi ketika sudah semuanya provide, tersedia semua, berdoanya mungkin hanya tunggu. Jadi nggak berdoa. Terima kasih Tuhan, atau bahkan tidak berdoa. Kalau ingat. Kalau ingat. Saya cuma mau ingatkan kepada kita, jangan tunggu penindasan baru dekat dengan Tuhan. Every time, setiap waktu, biarlah sebagaimana Musa, Yusuf. Ya, saya pikir itu. Bagi orang muda, pendeta, apa ajakannya supaya kita bisa kuat seperti Yusuf dan Musa? Oke, saya mau ajak Yusuf punya nilai-nilai adventurer dan pioneering. Demikian juga Musa, karena ini mereka dari kecil sudah diajarkan. Dan inilah yang membentuk mereka. Mereka tidak menjadi begitu tiba-tiba. Saya mau ajak kita semua proses itu benar-benar terjadi. Itu poin penting ya. Iya, poin Tidak penting. tiba-tiba terjadi. Tidak terjadi, mereka berintegritas tiba-tiba saja sudah seperti itu. Tunggulah kalau sudah dalam keadaan terjepit nanti terus kemudian saya akan berdiri di pihak Tuhan. Enggak. Itu melalui pengalaman demi pengalaman. Dan proses. Dan proses itulah yang menjadikan mereka kematian sekalipun tidak akan membuat mereka undur dari Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Dari Pendeta Gute, pertanyaan yang sama, jawabannya apa Pendeta? Kelihatannya memang Allah membiarkan mereka menjalani proses penindasan ini adalah untuk membuat mereka sadar bahwa mereka perlu Allah. Dan ini pelajaran buat kita. Kalau kita hidup dalam keadaan yang sulit, ingat Allah tuh ada. Dan Allah tidak pernah tutup mata melihat penderitaan kita. Dan itu yang pertama. Yang kedua yang kita bisa lihat dari pelajaran ini adalah bahwa pada akhirnya ada terang di balik kegelapan yang terjadi. Akan ada harapan ketika kita berjalan bersama dengan Allah. Peristiwa yang terjadi selama ratusan tahun, 400 tahun, mungkin lebih dari 400 tahun, membuktikan bahwa ada ujungnya kok segala sesuatu. Jadi kalau hari ini saudara mengalami penderitaan, kesulitan, oleh karena iman saudara jangan pernah undur. Karena di balik penderitaan saudara akan ada kemenangan yang Tuhan telah janjikan. Jadi tetap berpegang sama Tuhan, berpegang tangan Tuhan, dan berjalan bersama dengan Tuhan, meskipun di titik yang paling gelap dalam hidup saudara. Tuhan ada dan Tuhan akan bersama dengan saudara. Dan jikapun kehidupan kita sedang makmur dan baik-baik saja, mari kita ingat akan mereka yang tertindas, supaya mereka juga mengingat ada Allah yang peduli juga kepada mereka. Gitu ya. Dari segi kesehatan pendeta ataupun kesehatan mental anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Baik, hal yang penting adalah buat orang tua untuk mengajarkan kebenaran dan mempraktekkan kebenaran. Sama seperti hidup sehat. Tidak cukup kita berteori untuk anak-anak hidup sehat, tetapi mereka harus melihat aplikasi dari kehidupan kita sebagai orang tua. Amin. Sehingga ini bukan hanya sekedar wacana, teori, atau pengetahuan yang dimiliki, tapi ini juga merupakan kebenaran yang dilakukan sebagai sebuah kebenaran dalam kehidupan yang sehat dan diberkati. Ya, dan ini semua adalah bagian dari Harvest 2025. Amin. Karena fokusnya di keluarga, kita mulai dari anak-anak kita juga. Yes. Terima kasih sekali. Untuk doa tutup, Pendeta Taja boleh juga ingat bagi umat-umat Tuhan yang perlu dikuatkan dalam masa sulit mereka. Kita berdoa. Bapa yang kekal, kami bersyukur karena kami boleh menyelesaikan sesi pembelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Kami percaya Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi Yusuf, menjadi Musa modern yang memiliki integritas yang tak tergoyahkan di dalam keadaan-keadaan sulit sekalipun. Amin. Kami memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Sementara Tuhan Engkau memberkati para pemirsa di dalam pergumulan hidup mereka, mungkin dalam keadaan yang tidak baik-baik, dalam keadaan yang kurang baik. Apakah karena kesehatan, apakah karena masalah penghidupan, apakah karena keluarga, kami tahu pasti bahwa sesungguhnya Tuhan punya rancangan yang terindah dan rancangan damai sejahtera untuk mereka. Pastikan bahwa tangan mereka tak pernah lepas dari tangan Tuhan yang membawa kemenangan. Kami berdoa Tuhan,
supaya kami ada di dalam rahmat Tuhan senantiasa, supaya hidup kami tetap berpaut kepadamu sampai Maranatha tiba, Tuhan datang, kami diselamatkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Pendeta Gute Mahaedi dan juga Pendeta Daniel Taja yang sudah menularkan dinamika dan juga energi dalam pelayanan dalam kita memulai pembelajaran kita dalam kuartal yang baru ini. Inilah saat yang tepat untuk menuliskan komen, apakah itu pemikiran, pertanyaan, ataupun salam bagi Anda kepada komunitas diskusi Sekolah Sabat yang sedang menyaksikan. Mari kita terhubung melalui media sosial dari Gereja Advent Indonesia Barat dan bagikan video ini kepada orang-orang untuk menyemangati kerohanian mereka. Diskusi Sekolah Sabat akan kembali hadir pekan depan seperti biasa untuk menguatkan kita, terutama jika apa yang kita rencanakan dalam hidup tidak berhasil. Mau dibawa kemana kehidupan ini? Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati kita sekalian.